Minggu pertama Tuhan, bulan Desember Bapak yang baik. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Semua karena Kau Bapak yang baik. Kau penuhkan Tuhan setiap kehidupan kami Bapak yang baik. Penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan kekuatan daripada Kau Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Terus melimpah-melimpah Tuhan buat kami Bapak yang baik. Pimpin kami Tuhan Yesus. Pimpin kami Bapak yang baik. Kami gak mau Tuhan salah ambil keputusan Tuhan. Kami gak mau Tuhan ambil salah jalan Bapak yang baik. Tuhan, kami butuh tuntunan daripada Kau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang sangat tahu, Allah yang maha tahu. Makasih Bapak yang baik, makasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan-Mu Tuhan bagi-Mu saja Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji Tuhan, Allah yang layak sembah Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan. Boleh jalan, boleh jadi seperti yang Kau mau Tuhan, seperti kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Boleh sama-sama kita mengucap syukur buat Tuhan, buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, buat semua kasih, buat semua cinta, buat semua kesetiaan yang Tuhan berikan, selalu berikan buat kita. Baik Tuhan, Kau sungguh baik, Aku baik, Yesusku Kau dahsyat dan ajaib, Kau luar biasa, Kau termulia Tuhan, agung dan heran Engkau Tuhan. Ku percaya kepada-Mu Yesus, Yesus. Tuhanku Allah yang perkasa, Allahku yang luar biasa, Tuhanku yang ku percaya, Kau setia dan tak pernah tinggalkanku. Bersyukur punya Tuhan, bersyukur punya sahabat seperti-Mu, teman terbaik seperti-Mu. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami akan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Megah Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar
dan ajaib. Tuhanku, nyanyikan besar Allahku Tuhan, sangat besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, namanya besar dan ajaib. Selamanya besar, namanya besar dan ajaib. Selamanya besar, namanya besar dan ajaib. Tuhanku, Kau Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan Allah yang terhormat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang ku sembah, Kau Tuhan yang ku percaya, Kau Tuhan yang ku pegang teguh Tuhan, Kau Tuhan yang ku menjalanku. Tuhan jangan lepaskan, Tuhan ku bersyukur buat cinta kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Menuntun aku Tuhan, memimpin aku menunjukkan jalan yang tepat bagi yang Kau mau, bagi yang Kau mau, seperti kehendak-Mu Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran yang hidup, dan ku percaya, dan ku percaya. Oh Lord Jesus, thank you Lord. Glory bagimu Tuhan.
dan Kau peduli. Kasih cintamu tak pernah berhenti dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak dapat hidup tanpamu. Kau kemenanganku, kau kota benteku, kau yang ku sembah, kau yang ku muliakan, kau yang ku tinggikan. Tidak ada yang lain. Hidupku. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Penuhkan kami Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Penuhkan kami Tuhan, mulut kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur Tuhan, dengan kalimat-kalimat berkat Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau lahir ke dunia Tuhan, membawa berkat Tuhan buat kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik, makasih Tuhan. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu Tuhan buat kehidupan kami Bapa yang baik. Jadi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kau lihat Tuhan setiap kerinduan hati kami Tuhan masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat kami Bapa yang baik. Berbicara Tuhan kepada setiap kami Bapa yang baik. Karena kami siap mendengar Tuhan Yesus. Berbicara pada setiap kami Bapa yang baik. Karena kami mau buka Tuhan telinga kami Tuhan. Kami mau buka Tuhan hati kami Bapa yang baik. Biar kehendak-Mu Tuhan jadi atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami mau penuh dengan sukacita Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Ada sukacita amin? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya yuk. Boleh senyum sampai kiri kanannya. Jangan sampai kita penuh sukacita tapi kita nggak senyum sama sekali. Sekarang kita semua kembali berdiri. Tuhan Yesus kita lihat luar biasa. Thank you Lord, thank you Tuhan. Sebab Dia lahir buat kita semua. Dia lahir buat kita semua. Buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan buat saya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit dari kami semua. Dia Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk
bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah, dan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa lagi di kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan ke itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yes Lord, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, bagi Tuhan Yesus luar biasa. Kembali duduk. Puji nama Tuhan, nama kita luar biasa, amin. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera kita semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan.
gak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Bahkan saking cintanya Engkau Tuhan Yesus, saking sayangnya Tuhan, saking kasihnya Tuhan Kau sama kami Bapa yang baik. Kau rela meninggalkan Tuhan tahtamu Tuhan, Kau mengosongkan dirimu Tuhan Yesus untuk turun ke dunia Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Sungguh luar biasa Kau Tuhan Yesus, cintamu sungguh luar biasa, kasihmu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan kasihmu Tuhan Yesus, penuhkan kami dengan kasihmu Tuhan Yesus. Biar kami bisa kuat Tuhan, biar kami bisa hebat Tuhan, karena seperti Tuhan kami Allah yang hebat yang di depan kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ya ada satu pun Tuhan, ya ada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus ku pegang Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Kita akan puji dari awal. Kami tahu Tuhan kami hidup semua karena Engkau Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku andalkan, dapat ku andalkan. Semua Tuhan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidup, pimpin jalanku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Sampai kau dapat kembali. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lagi katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup, amin.
taruhkan hidup kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau yang mengenal sampai kedalaman hati kami Tuhan. Pagi hari ini pada saat kami beribadah di minggu pagi ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang terus menerus Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kembali kami rindu, kami menginginkan akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau bersandar, kami mau mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kami di dalam firman Tuhan. Sebab firman-Mu akan menguatkan kami yang lemah, firman-Mu akan menyembuhkan kami yang sakit, firman-Mu akan membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan, sehingga kami semakin hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, buka mata rohani kami, celikan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang bukan saja mendengar, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan, hari ini kembali kita bersyukur karena Tuhan begitu baik atas hidup kita. Dia telah pelihara kita, tidak terasa ya. Kita sudah masuk akhir daripada tahun 2023. Ini adalah bulan yang terakhir. Kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai di musim-musim yang lalu, memasuki musim yang baru, Tuhan juga akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu Coram Deo. Ya. Ini Pak, jenis makanan apa lagi nih Pak? Kayaknya Italia ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Nah sebelumnya Bapak Ibu Saudara, tema di bulan ini, bulan Desember 2023 adalah Kristus pusat hidupku. Ya, saya ulangi, tema bulan ini adalah Kristus pusat hidupku. Jadi selama bulan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat, menjadi tujuan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Dan untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Coram Deo, atau di dalam di tanda kurungnya dikatakan tentang hidup di dalam Tuhan. Ya. Oke, kita akan baca firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke ya, sudah dapat semua, kita bisa baca di layar juga sudah ada. Judul perikopnya seperti biasa saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan kata-kataku. Mereka senantiasa bermaksud jahat. Mereka mau menyerbu
Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat takut dengan kejahatan mereka? Runtuh anak bangsa-bangsa kamu ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuh akan mundur. Pada waktu aku berselisih, aku yakin bahwa Allah menghadap kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah mengangkat aku dari mau, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ya karena suaranya nggak stabil. Ya, terus sebagai orang Kristen, ya, mata, hati, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini memiliki tujuan, dan tujuannya adalah hidup memuliakan Tuhan. Ya, kita punya pengertian hal ini karena Tuhan sudah membayar harga, menebus kita. Sehingga kita yang tadinya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, kita punya tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar firman Tuhan hari ini tentang apa itu artinya coram Deo. Ya. Coram Deo adalah istilah dari bahasa Latin yang artinya adalah di hadapan Tuhan atau di hadapan wajah Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus hidup senantiasa di hadapan Tuhan. Nah, kita dengar dulu ya. Menurut R.C. Sproul, dia berkata, inti dari coram Deo adalah menjalani seluruh hidup seseorang di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, menurut dari R.C. Sproul, inti dari coram Deo adalah menjalani seluruh hidup seseorang di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita harus mengerti dan paham bahwa hidup kekristenan ini adalah hidup di mana kita harus tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan. Karena ya, dimanapun kita ada, apapun yang kita lakukan, yang kita perkatakan, bahkan yang timbul dalam pikiran dan hati kita, semuanya itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita di tempat yang paling, firman Tuhan katakan, Daud berkata, di ujung bumi manapun, di tempat yang paling tinggi, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan ada. Jadi kita mau bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh signal handphone, ya oleh GPS, atau apapun dengan teknologi yang tinggi di zaman sekarang ini, di situ Tuhan ada. Ya. Nah, jadi di sini kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Kita tidak bisa sembunyi, sekalipun Dia tidak terlihat dengan mata kita, tetapi Dia ada di mana-mana. Karena firman-Nya berkata bahwa mata Tuhan melihat sekeliling. Ya, Dia bisa lihat di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh siapapun.
Mari kita lihat dulu firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Tidak ada makhluk pun yang tersembunyi. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi di hadapan Tuhan kita nggak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa munafik, karena Tuhan nggak bisa tertipu dengan yang kelihatan dengan mata. Tapi Tuhan dapat melihat sampai ke dalam hati kita, yang paling dalam. Pikiran yang baru kita rencanakan, kita bisa menipu orang lain, ya. Tapi di hadapan Tuhan itu semua terbuka, tidak tersembunyi, telanjang, kata firman Tuhan. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu, Dia juga Maha hadir. Kalau Dia Tuhan yang Maha tahu, berarti Dia bukan hanya tahu apa yang kita lakukan. Dia bukan hanya Tuhan yang tahu apa yang kita perbuat, tapi Dia juga tahu pikiran kita, perasaan hati kita ketika kita sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Dia kenal, Dia tahu, Dia mengerti, bahkan Dia peduli pada waktu kita sedang mengalami keadaan yang sulit dengan beban yang begitu berat. Jadi Tuhan Maha tahu, Maha hadir, dan Dia peduli dan mengasihi setiap kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu di hadapan Tuhan, karena Dia Maha hadir, maka kita harus senantiasa hidup di hadirat Tuhan. Bagi orang dunia, penting integritas. Karena kenapa? Karena mereka takut kalau ada yang tahu rencana-rencana jahat mereka, nah mereka akan hancur misalnya. Karena di zaman sekarang ini kan zaman teknologi ya. Kalau kita mau lihat seseorang di rumah-rumah kita, mungkin di RT RW kita sudah dipasang CCTV. Jadi segala yang diperbuat kita kelihatan. Walaupun kita pikir nggak ada yang lihat, tapi CCTV itu memonitor apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu Maha tahu dan Maha hadir, kita harus hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia bukan saja tinggal di luar dari hidup kita, tapi Dia tinggal dalam hati kita. Dia hidup di dalam kita. Jadi Dia tahu apa yang kita mau lakukan dan apa yang kita mau kerjakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pengertian ini, koram diri, Tuhan menginginkan kalau hidup kita ini tidak tersembunyi lagi di hadapan Tuhan, maka pastikan mulai hari ini engkau hidup di hadapan Tuhan dengan takut dan gemetar akan Dia. Kita harus hidup dalam hadirat Tuhan dengan menginginkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan itu berbicara dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang lewat masalah, lewat persoalan hidup, sebenarnya Tuhan mau menarik kita kembali kepada Tuhan, kepada jalan-jalan. Kadang-kadang waktu kita mengalami kekeringan secara rohani, atau kita berada dalam padang gurun rohani dalam hidup kita, Tuhan itu mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita membiarkan diri kita terus-menerus hidup dalam kekeringan rohani, kita terus hidup di dalam padang gurun rohani. Saudara bayangkan, ya, di padang gurun itu kan kering, tandus, tidak ada makanan, bahkan tidak ada air. Sedangkan manusia itu membutuhkan air ya, karena sebagian besar dalam tubuh manusia itu 80% air ya. Nah, di padang gurun rohani
Kita sedang mencari air sebenarnya. Waktu kita mengalami masa kekeringan secara rohani. Dan air hidup itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi waktu kita mengalami kekeringan, jangan abaikan, jangan remehkan, jangan bilang, wah udah saya harus pakai cara supaya saya bisa mengatasi masalah kekeringan ini. Padahal kita tahu waktu kita sedang mengalami kekeringan secara rohani, ujungnya kita akan mengalami kematian rohani. Dan Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kematian secara rohani. Tuhan mau supaya kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Dan untuk itu Dia mau supaya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap hari, sepanjang hari dalam hidupmu, karena Tuhan mengawasi tingkah langkah hidup kita. Pastikan engkau menginginkan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Hidupmu penuh dengan doa, hidupmu penuh dengan penyembahan, hidupmu penuh dengan ucapan syukur, hidupmu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, jadi Koram Deo ini adalah sesuatu hal yang merupakan pengingat yang sempurna atas hidup kita. Ini bukan kata-kata mantra, jadi kalau ada apa-apa kita ingat Koram Deo, kita ucapin Koram Deo. Tapi ini bukan mantra, tapi Koram Deo artinya mengingatkan kita Tuhan ada di saat situasi kita yang paling sulit. Dan Tuhan mengawasi. Dan kalau kita mengerti hal ini, kita mau tetap hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 56 ini, peristiwanya adalah ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin, yaitu raja dari Gat yang bernama Akis. Di sini kita lihat bahwa Daud ketika mengalami pergumulan, persoalan yang berat dalam hidupnya, sekalipun dia hidup di hadapan Tuhan, tapi juga dia mengalami masalah dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan pun mengalami pergumulan dan persoalan. Demikian juga setiap kita juga pasti akan mengalami pergumulan dan persoalan. Tapi yang kita bisa belajar dari hidup Daud adalah sekalipun dia berada dalam persoalan yang berat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita belajar dari kehidupan Daud. Seringkali kalau kita berada dalam situasi sulit, kita pikir, wah kita harus dapat jalan untuk mengatasi persoalan sulit itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu ada dalam situasi, bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah-masalah dalam hidup. Kadang-kadang kita lebih mempercayai diri kita daripada mempercayakan hidup kita kepada jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi biarlah melalui hal ini kita harus semakin menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Nah, sekarang bagaimana Daud hidup di hadapan Tuhan dengan iman percayanya? Yang pertama adalah Daud percaya kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Ya, yang pertama adalah percaya Allah sebagai tempat perlindungan. Dalam ayat ketiga dan ayat yang kelima dalam bacaan kita tadi dalam Mazmur 56. Ayat 3 dan 5 saya akan bacakan. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud yang berada dalam keadaan dikalahkan oleh musuh. Daud yang berada dalam keadaan tertekan. Di dalam ayat ini dikatakan dia diinjak-injak dan dia diperangi oleh musuh yang sombong. Tapi pada peristiwa yang terjadi itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat
kronologis peristiwanya ya, supaya kita nggak cuma dengar oh Daud waktu dia takut, dia sedang mengalami tekanan, terus dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat kronologis peristiwanya ya, kejadiannya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel 21. Oke, saya baca dari sini aja ya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Berarti banyak ya. Masih kurang juga katanya. Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumah? Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu terjadi waktu Daud masuk ditangkap oleh orang Filistin dan dia ada di dalam kuasa dari Raja Akis ya. Waktu itu ada pegawai-pegawai dari Raja Akis yang berkata begini, ini kan Daud yang rakyat berseru dan mengatakan bahwa sambil menari-nari, sambil bernyanyi berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Wah, pegawai-pegawai ngomong begitu. Ini loh Daud ini yang terkenal mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Raja Saul pun kalah dengan dia. Terus apa yang terjadi? Waktu Raja Akis melihat kepada Daud, firman Tuhan katakan takut. Dikatakan takut sekali, berarti sangat ketakutan. Kenapa dia takut? Tentu kita tahu. Dia tahu bahwa nyawanya terancam. Dia bakal mati. Ya, dia tinggal dibunuh aja udah selesai. Jadi dia takut sekali, sehingga tahu-tahu dia berpikir, gimana nih cara saya bisa lepas? Ini strateginya dia. Yaitu dia akhirnya berpura-pura seperti orang gila. Wah, ini aktingnya luar biasa si Daud. Sampai dia membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya gitu ya. Jadi benar-benar raja pun tertipu. Dia seorang ternyata suka nonton drama Korea gitu. Enggak ya. Jadi Daud pintar berakting. Dia pura-pura seperti orang gila sehingga Raja Akis bilang, waduh, ngapain nih ngumpulin orang gila di rumah saya? Ini kita apa kekurangan orang gila? Udah banyak orang gila yang belum selesai sembuh gitu ya. Ini nambah lagi satu orang ada di rumah saya. Udah bawa orang ini pergi. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud pada waktu itu sedang sangat ketakutan. Dia sangat tertekan. Orang kalau udah bicara nyawa, segala macam cara kadang-kadang kita lakukan untuk kita terlepas atau selamat dari ancaman itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Daud sangat tertekan. Dia sangat ketakutan karena nyawanya itu. Tetapi waktu Daud takut, dia tetap percaya kepada Tuhan. Inilah juga yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Waktu kita mengalami situasi di mana kita mengalami ketakutan, ya, ada begitu banyak ketakutan di sekitar hidup kita. Ada yang misalnya takut mati, ya,
ada yang takut waktu memikirkan masa depan, kemudian ada yang takut ketinggian, ada juga yang takut ketinggian. Jadi waktu berada di tempat ketinggian takut. Dan ada banyak ketakutan tentang misalnya kok yang lain udah punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah punya kendaraan, sedangkan saya belum punya. Ada banyak ketakutan-ketakutan. Apalagi yang bicara soal takut mati karena mungkin penyakit yang sudah menahun, penyakit yang gak sembuh-sembuh. Kita tahu bahwa umur kita gak tahu kapan aja, kalau Tuhan panggil kita harus siap gitu ya. Kadang-kadang kita takut. Tapi yang tidak boleh kita lupakan di tengah ketakutan kita, respon daripada Daud menghadapi ketakutan adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita mau hidup di hadirat Tuhan, kita mau hidup di hadapan Tuhan dan berkenan menyenangkan hati Tuhan, kita jangan sampai kehilangan iman. Amin. Karena iblis akan berusaha menyerang kita lewat ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, kesulitan, penderitaan untuk membuat kita takut atau membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan atau kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Tapi yang harus kita mengerti, kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi, peduli, dan mau menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika kita takut, yaitu kita mengalami perasaan, ini bicara soal perasaan, maka pikiran kita harus tenang. Ya. Kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan karena Dia adalah tempat perlindungan yang aman. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jadi gembala, saya ini kan bergerak dalam pelayanan doa ya, pelayanan doa peperangan. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam pelayanan peperangan ini, kami ini kan mempersiapkan sebelum kami melakukan pelayanan peperangan rohani ini. Misalnya kami mau pergi ke satu lokasi atau kota atau negara gitu ya. Nah, sebelum kita pergi untuk melakukan tindakan profetik, tentunya kita harus survei, kita mapping, kita tahu nih kira-kira roh yang berkuasa di tempat itu yang akan kita perangi ini kekuatannya bagaimana, strateginya apa untuk mengalahkan pekerjaan iblis atas kota, atas wilayah atau negeri di mana kita akan melakukan peperangan rohani. Nah, sebelum kita pergi, kita mempersiapkan diri. Salah satu persiapan yang kita lakukan tentunya dengan doa, betul ya? Dan selain kita berdoa, kita seringkali juga mendeklarasikan firman Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan. Nah, salah satu yang sering kita lakukan untuk kita deklarasikan sebagai firman Tuhan adalah Mazmur 91. Ya, jadi sebelum kita mau melakukan peperangan rohani di satu wilayah, kita ucapkan deklarasi firman Mazmur 91. Terus kalau kita sudah ada di wilayah itu dan kita merasakan begitu berat tekanan, kegelapan ya, waktu kita mau sedang melakukan tindakan profetik, yang kita ingat dan kita lakukan senantiasa kita ucapkan tentang Mazmur 91. Ya, dan sekarang kita lihat ada begitu banyak gereja ya diingatkan untuk mengucapkan Mazmur 91. Nah, sebentar lagi kan kita akan masuk di tahun yang baru ya. Kita tahu bahwa di tahun yang baru, di musim yang baru, tentunya iblis punya rancangan-rancangan yang jahat atas hidup kita. Ada beberapa orang yang belum sempat masuk tahun yang baru sudah dipanggil Tuhan. Itu kan jalan-jalan Tuhan atas hidup mereka ya. Tetapi mari kita juga berjaga-jaga. Dan salah satu ayat firman Tuhan yang cukup lengkap sebagai senjata rohani untuk kita ucapkan yaitu dalam Mazmur 91. Mari deh kita lihat ayatnya. Mazmur 91 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, apa?
tempat perlindunganku, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Amin. Jadi dasar daripada kita melakukan segala aktivitas, kegiatan, pelayanan, kita harus juga mengucapkan perkataan iman ini, yaitu Tuhan adalah tempat perlindunganku, Dia adalah kubu pertahananku, Dia adalah Allah yang aku percayai. Ayat 3 dikatakan, kenapa kita bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Ayat 3 berkata, sungguh Dialah yang melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit samar yang busuk. Dengan kepaknya Ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ayat yang luar biasa juga bilang gini, singa dan ular tedung akan kau angkat. Ini singa beneran atau bohongan? Bisa beneran, bisa secara spirit gitu ya, secara roh. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Anak Tuhan telah kita jadikan sebagai tempat perlindungan. Dalam perlindungan Tuhan kita akan aman. Ya, semua rancangan-rancangan iblis yang jahat tidak akan dapat menimpa hidup kita. Bahkan keluarga kita, rumah kita, karena malaikat-malaikatnya yang diperintahkan Tuhan menjaga jalan hidup kita. Oke ya. Jadi di sini Daud mempercayai bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Demikian juga kita, kalau kita sedang mengalami keadaan yang berat, tertekan, apalagi bicara soal ketakutan yang membuat kita takut sampai kita berpikir, jangan-jangan sebentar lagi saya mati. Misalnya gitu. Kita harus ingat, salah satu yang kita lakukan adalah mendeklarasikan firman Tuhan. Dan ayat yang bisa kita pakai ada begitu banyak ayat, tapi salah satunya adalah Mazmur 91. Setiap hari kita ucapkan, puji Tuhan, bagus. Bukan kata mantra ya, bukan kata-kata mantra ayat ini, tapi mempercayai untuk mengingatkan kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Tidak ada yang lain. Aku tidak bergantung kepada manusia, kekuatan apapun aku tidak percaya, hanya percaya Tuhan tempat perlindungan. Oke, yang kedua adalah percaya Allah memberi kemenangan. Mari kita lihat lagi di dalam ayat Mazmur 56 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kesadaran Daud akan Tuhan, bahwa dia selalu hadir di setiap persoalan, kesengsaraan dan penderitaannya, itulah yang membuat Daud tetap percaya kepada Tuhan, ya. Karena dia tahu Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan segala kehidupannya. Mazmur di dalamnya kita baca ini Mazmur 56 ayat yang ke-10 tadi, ini ada lagunya. Lagunya saya suka gitu nyanyikan. Jadi mohon izin kalau saya nyanyikan lagunya ya. Lagunya begini. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku
Kau tampung dalam kirbat-Mu, ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Amin. Boleh membeli kasetnya di toko bangunan terdekat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa waktu kita mengalami masalah-masalah yang berat, firman Tuhan katakan, sengsara kita, penderitaan kita, Tuhan hitung. Bahkan semuanya itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Jadi setiap air mata kita, air mata penderitaan, air mata kesusahan kita, Tuhan tampung, Tuhan perhitungkan. Jadi air mata kita nggak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan, tolong saya. Di situ Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Jadi hasil dari seruan kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak memukul mundur musuh-musuh daripada Daud. Karena Tuhan berpihak kepada mereka yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Jadi waktu kita mungkin nggak bisa berkata-kata lewat doa yang panjang-panjang gitu, kita cuma bisa nangis, terus kita cuma bisa panggil namanya, kita bilang Yesus, tolong. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada banyak cerita ya, salah satu juga saya alami. Ini supaya lebih real ya. Kalau saya cerita kesaksian-kesaksian yang lain cukup banyak, tapi yang saya alami adalah suatu kali, mungkin saya sudah pernah cerita juga, tapi saya ulangi sedikit lagi. Suatu kali dalam pelayanan doa, kami pergi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Waktu itu zaman dahulu kendaraan itu kan jalanannya belum jalan tol ya. Dulu masih jalanan yang disebut Pantura, yang sepanjang pantai utara gitu ya. Nah biasanya kalau kita udah berangkat itu kita ngambil jalan sepi waktu malam gitu ya. Nah waktu malam dari Cirebon kami pergi ke Surabaya. Nah karena jalanan Pantura itu kadang-kadang jalanannya ada yang bagus, ada yang nggak rata gitu ya. Nah waktu itu saya lagi bawa mobil sama tim. Saya dipercayakan untuk bawa mobil, jadi kita ganti-gantian karena perjalanan dari Cirebon ke Surabaya itu kan panjang gitu ya, jadi kita ganti driver, kadang-kadang saya, kadang-kadang rekan tim gitu. Nah waktu saya ini pas jam tengah malam, jam-jam sekitar jam 2-an lah gitu. Nah waktu sudah jalanan kosong, saya pikir wah enak di jalanannya bagus gitu ya. Saya nggak berasa karena mungkin pengen cepat sampai, saya injek gas sampai kalau nggak salah itu kecepatannya di atas 80 lah, itu jalan biasa. Pas jalan 80 kan tadinya jalanannya bagus, wah bilang enak ini terus aja gitu kan. Orang Surabaya bilang jos, katanya jos aja gitu ya. Terus saya injek gas sampai di ujung jalan, saya lihat begini, kok jalanannya di depan itu lagi sementara ditulis perbaikan. Jadi lagi sementara digali-gali, dibersihin, jadi jalan yang lurus tadi yang lancar itu di depannya nggak, beberapa meter di depan saya itu jalanannya sudah lagi diperbaiki begitu ya. Jadi nggak rata sama sekali. Waktu saya sudah dekat, saya lihat karena malam kan, nggak pakai lampu jauh gitu kan, jadi ngebut aja. Pas sampai di depan jalanan yang sedang diperbaiki itu saya kaget. Apa yang saya udah nggak tahu lagi berpikir. Saya rem, kan katanya nih bahaya sebenarnya rem kan, karena rem mendadak. Waktu saya rem, teman bilang, Fer, awas Fer, dia bilang gitu kan. Saya rem, tapi puji Tuhan saya nggak rem sampai full. Kalau rem sampai full kan bisa putar gitu ya.
Jadi waktu rem sampai di ujung daripada jalanan yang bagus menuju jalan yang sedang diperbaiki, saya lepas rem. Waktu saya lepas rem, mobilnya terbang. Wah, pas terbang, yang saya cuma berseru, saya bilang gini, Tuhan Yesus tolong. Udah gak bisa doa yang panjang-panjang gitu, cuma bisa Tuhan Yesus tolong. Waktu dia terbang, wah saya nggak tahu nih jatuhnya bagaimana, tapi jatuh sampai 2-3 kali jatuh gitu ya. Tapi puji Tuhan setelah itu bisa jalan kembali. Jadi saya pas jatuh, saya ngerem sedikit, saya nggak full rem lagi, saya injek rem pelan-pelan, akhirnya bisa normal kembali. Di situ saya yakin semestinya nyawa saya terancam. Tapi tepat pada waktu itu saya berseru, yang lain juga tadinya udah tidur, ada yang masih tidur, ada yang di sebelah saya jadi kebangun juga waktu ngelihat udah mau saya rem itu, dia juga berdoa, dia bilang, Tuhan tolong. Dan pada waktu itu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saya percaya ada banyak situasi-situasi dalam hidup yang kita merasakan masa yang paling berat dalam hidup. Hanya satu, kita berseru kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong saya. Di situ Tuhan menolong kita. Demikian juga ada kuasa dari darah Yesus. Kalau kita berseru dalam kuasa darah Yesus, maka pekerjaan iblis juga dihancurkan ya. Berapa kali ada juga saya pernah dengar cerita Insinyur Niko menulis sebuah lagu. Lagunya adalah sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darahmu, ya kan? Terus refnya dia bilang ini, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Jadi dasar daripada dia menulis lagu ini adalah dia percaya akan kuasa darah Yesus, karena dia pernah melihat ini bukan yang dia alami, tapi dia lihat satu situasi di mana di depan dia itu ada sebuah peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi tabrakan yang besar. Dan waktu peristiwa itu dia lihat, dia spontan, dia teriak begini, darah Yesus. Waktu dia teriak darah Yesus, puji Tuhan mobilnya jadi nggak ketabrak. Saya percaya anak-anak Tuhan waktu dia berseru sekalipun dia tidak berada dalam situasi itu, tapi dia lihat suatu kejadian yang membahayakan, dia teriak, dia seru darah Yesus. Maka Tuhan menolong orang. Amin. Nah, jadi ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus. Pakai kuasa nama ini, maka kita akan lihat tangan Tuhan, perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah Daud percaya Allah adalah Allah yang meluputkan. Dalam ayat yang 13 dan 14 firman Tuhan katakan begini. Yang terakhir ya. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi ayat yang disebut juga Coram Deo ini di dalam ayat yang terakhir ini dikatakan, maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Coram Deo. Jadi Daud percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang meluputkan dia dari banyak masalah-masalah yang berat. Di hadapan Tuhan Daud percaya ada keluputan dari musuh dan dari maut. Peristiwa yang tadi kita baca ya di dalam 1 Samuel 23 bagaimana Tuhan juga meluputkan Daud, dan juga ada berbagai macam cara yang Tuhan bisa lakukan untuk meluputkan kita. Coba satu ayat terakhir kita akan baca 1 Samuel 23 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Oke ya. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon.
Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun maut. Jadi Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dia. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Udah hampir ya. Terus ayat 27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi kita tahu ceritanya ya, bagaimana Saul itu sudah dekat dengan Daud. Sebentar lagi tinggal ditangkap. Tapi waktu detik-detik terakhir ada pesan dari suruhan Saul yang mengatakan bahwa orang Filistin sudah menyerbu negeri. Ayo mundur. Akhirnya Saul dan pasukannya mundur kembali ke negeri. Di situ Tuhan membuktikan bahwa Tuhan meluputkan Daud dari maut dan kematian. Demikian juga Tuhan itu adalah sumber keluputan. Dia adalah gunung batu keluputan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, meluputkan kita dari semua hal yang jahat. Dan di sini kunci untuk mengalami keluputan dari bahaya yang mengancam adalah hati kita harus melekat dengan Tuhan. Kita mau hidup dalam hadirat Tuhan, senantiasa rindukan untuk hadirat Tuhan melingkupi hidup. Jangan biarkan kekeringan, jangan biarkan hal-hal yang biasa yang kita lakukan, tapi harus kita rasakan kuasa dan hadirat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya kita harus mengalami Tuhan ya. Jadi mengalami Tuhan ini saya nggak bisa jelaskan secara rinci, tapi kita yang sudah pernah mengalami Tuhan bisa merasakan ya bagaimana Tuhan itu dekat, bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera, terus bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan yang kuat sehingga kita tahu bahwa wah saya yakin nih, wah saya percaya nih, pasti saya akan menang, pasti saya akan mendapatkan kebebasan, saya akan dapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itulah hadirat Tuhan. Jadi Horab Deo adalah sesuatu hal yang mengingatkan kita untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang dilakukan Daud selanjutnya adalah dia melaksanakan nazar dengan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Jadi dia membayar nazar. Mungkin waktu dia luput dari maut, dia ingat dia pernah bernazar dan dia membayar nazar. Dalam Mazmur 119 ayat 164, nggak usah dibaca. Saya yakin ini mungkin salah satu nazar daripada Daud. Daud katakan dalam Mazmur ini 7 kali dalam seminggu, bukan? 7 kali dalam sehari. Apa yang dilakukan Daud? Memuji-muji Tuhan. Mungkin dia bernazar, ya. Dia bilang dia punya komitmen, dia punya kerinduan. Dia bilang Tuhan, saya mau memuji Tuhan hari ini. Terus waktu dia ngalamin kesusahan, kesulitan, dia pernah mungkin bernazar. Dia bilang, Tuhan, saya janji kalau Tuhan luputkan saya sehari 7 kali saya akan memuji-muji Tuhan. Itu nazarnya. Dan akhirnya itu bukan saja menjadi sebuah nazar yang dia lakukan, itu menjadi gaya hidupnya, komitmen dia, disiplin yang dia lakukan. Dia akan lakukan sehari 7 hari. Saya pernah bernazar, Bapak Ibu Saudara. Nazar saya begini. Waktu saya memulai sebuah pelayanan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau pelayanan saya diurapi oleh Tuhan. Dan salah satu nazar yang saya ucapkan, salah satu ya, saya bilang gini, Tuhan, waktu itu saya melayani sebagai worship leader. Waktu itu saya masih muda, tapi sekarang tetap masih muda, jiwanya masih muda. Nah, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi worship leader yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya bernazar kepada Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau nyanyi lagu dunia. Mulut saya
saya akan pakai untuk memuji Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu rohani aja. Lagu dunia saya nggak mau nyanyi. Itu nazar saya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau bernazar seperti itu silakan. Tapi itu nazar saya. Jadi bukannya saya anti dengan lagu-lagu dunia, tapi itu nazar. Yang saya bilang, Tuhan, mulut saya sebagai hamba Tuhan, supaya saya diurapi dalam memuji pada waktu itu. Saya bernazar tidak akan nyanyi lagu dunia. Saya hanya nyanyi lagu rohani. Kalau sekitar ada yang nyanyi lagu dunia sih cuma dengerin. Tapi saya pantang gitu ya. Karena itu nazar. Saya hanya mau nyanyi untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak mungkin nazar-nazar yang pernah Bapak Ibu Saudara ucapkan. Ada yang pernah bernazar? Ada yang belum? Kalau belum nggak apa-apa juga. Tapi nazar itu adalah sesuatu hal yang kita bilang, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh melakukan. Misalnya nazar, ada yang bernazar, kalau saya sembuh, maka saya akan melakukan perbuatan baik. Misalnya, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan melakukan, misalnya, saya akan melayani Tuhan. Ada banyak nazar-nazar yang pernah kita ucapkan. Ingat, Daud sadar, nazar itu adalah hutang yang harus dilakukan. Ada yang bernazar, saya bernazar seminggu puasa 2 kali, Senin Kemis. Pokoknya puasa, saya mau puasa Senin Kemis. Mau alasannya karena mau kurus lah, mau alasan apa, misalnya itu sebagai nazar, ya udah lakukan. Kalau kita melakukan nazarnya dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan banyak meluputkan kita dari banyak ancaman, banyak malapetaka. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan memeteraikan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kita percaya bahwa firman yang kita sudah dengar, supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akan menyanyikan lagu ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar yang Tuhan pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Terima kasih, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di hati-Mu, kami ada di pikiran-Mu. Matamu senantiasa mengawasi dari jauh, matamu senantiasa melihat kehidupan kami, dan bagimu itu tidak tersembunyi, semuanya terbuka,
semuanya transparan, bahkan telanjang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang mengenal hati pikiran kami yang paling dalam, mengenal segala jalan-jalan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau semakin menyadari, buat kami memiliki kesadaran yang penuh bahwa di sepanjang hidup kami, dimanapun kami ada, Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Sehingga kami mau menjadikan istilah Coram Deo ini menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan kami, untuk kami mau senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami mau hidup sepanjang hari di dalam hadirat Tuhan. Kami tidak mau melupakan Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau melakukan tujuan-tujuan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau mengawasi jalan-jalan hidup kami. Hidup kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap percaya sebagaimana Daud percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan keluputan bagi setiap kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa akan membawa kepada kami jalan-jalan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan biarlah sebelum Tuhan kami maunya juga untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami mau menerima persekutuan yang Tuhan telah sediakan pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Makanan yang benar-benar makanan, minuman yang benar-benar minuman, yang membuat Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, dan kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Inilah persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman, dan kami memiliki iman yang sama, bahwa pada saat kami terima makanan yang benar-benar makanan dan minuman yang benar-benar minuman ini, maka kami percaya kami adalah bagian dari kerajaan-Mu yang kekal. Kami adalah warga negara kerajaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu atas hidup kami. Marilah kita akan mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Mari sebelum kita makan, kita mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit daripada kematian, sebab kuasa maut tidak berkuasa atas hidupnya, karena Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan bagi setiap kita yang saat ini bersekutu melalui tubuh Tuhan, kita percaya juga pada akhir zaman kita juga akan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar karena Tuhan hidup dan tinggal dalam hidup kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Biarlah pada saat kita terima tubuh kebangkitan Tuhan ini, maka iman kita dibangkitkan, percaya kita dibangkitkan, kasih kita dibangkitkan di dalam Tuhan, dan pengharapan kita dalam Tuhan juga semakin dibangkitkan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan firman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur, kita mengingat bahwa
darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa, untuk penebusan. Darah Yesus memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Pada dahi kita adalah meterai darah Yesus, bahwa Tuhan hidup dan tinggal, Tuhan melindungi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan darah Yesus juga memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis yang menipu dengan tipu daya tipu muslihatnya. Dan firman Tuhan berkata kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Terima kasih Bapa, kami percaya ada kuasa dalam darah Kristus. Pada saat kami bersekutu dengan darah-Mu Tuhan, maka hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Melalui kuasa darah-Mu Tuhan, kami akan memakai semua senjata-senjata rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Salah satunya pada saat kami mengucapkan akan kuasa darah-Mu Tuhan, yang akan membatalkan semua kutuk, membatalkan segala mantra, segala tenung, segala hal-hal yang jahat yang dirancangkan iblis. Sebab kami mengalahkan iblis dengan kuasa darah anak domba, darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan. Bersama-sama kita boleh berdoa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik, yang bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya sama Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk gak lari dengan Kau Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan semua kehendak-Mu Tuhan buat kehidupan kami yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Jadi kami anak-anak Tuhan yang berbuah-buah Tuhan. Di tempat kami Tuhan bekerja, di tempat kami sekolah Tuhan, di tempat lingkungan kami Tuhan, tempat kami tinggal Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami Bapa yang baik, biarkan kami dan semakin berbuah Tuhan, karena Kau yang pimpin kehidupan kami. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Sebentar Kau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, biar bersama kami boleh jadi persembahannya kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dicoba syukur kami di dalam kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pasti kita bawa persembahan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kembali kami akan bawa doa-doa kami di hadirat Tuhan. Kami percaya doa-doa kami tidak pernah sia-sia di hadirat-Mu. Pada waktunya Tuhan menjawab akan doa-doa kami, dan Tuhan setia menepati janji-janji-Mu di sepanjang hidup kami. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan, hari ini Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan, sebab Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang hadir saat ini dengan pergumulan dan masalah yang berat, kami percaya Tuhan telah memberikan jalan keluar. Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menepati janji-janji bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan dalam hidup kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah keuangan ekonomi, kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi segala sesuatu. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, yang mampu mengatasi segala pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap persoalan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, mujizat Tuhan terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang belajar, kuliah, sekolah, Tuhan berikan senantiasa hikmat, kecerdasan Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan nilai yang terbaik. Mereka juga memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik, sebab Tuhan telah menyediakan masa depan itu bagi setiap kami. Ada harapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan jalan. Bahkan janji Tuhan, kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan genapi dalam hidup kami. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa negeri kami di mana kami tinggal, Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, jadi negara yang sejahtera Tuhan. Kami percaya di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, kami percaya Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja, Tuhan mendengar doa-doa kami bagi Indonesia. Tuhan luputkan dari semua mara bahaya dan malapetaka, bencana alam yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Menjelang tahun yang baru Tuhan, kami percaya Tuhan akan meluputkan Tuhan negeri ini dari segala hal yang jahat. Melalui doa-doa kami, maka Tuhan akan bawa negeri ini semakin maju, semakin berhasil, sukses Tuhan. Karena Tuhan yang membela, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengadakan mujizat atas Indonesia. Berkati akan pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh jabatan pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Beri kepada mereka roh takut akan Tuhan, hikmat, sehingga mereka boleh memberikan jalan keluar untuk solusi-solusi yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, jauhkan dari kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan. Tuhan juga meluputkan bangsa ini dari perpecahan Tuhan. Berkati TNI dan Polri sehingga boleh menjaga keamanan negeri ini. Kami percaya Bapak, khususnya memasuki tahun 2024 dan sudah dimulai kampanye memasuki Pileg dan Pilpres Tuhan tahun 2024. Kami berdoa Tuhan, sehingga di tengah situasi ini Tuhan turut campur tangan, Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan. Jauhkan Tuhan dari perpecahan Tuhan. Kami tahu suhu politik yang memanas, tapi biarkan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, kami percaya pada waktunya Tuhan kami akan melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga yang akan terpilih baik dalam legislatif maupun sebagai presiden tahun 2024, kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan dengar setiap doa dari setiap orang percaya bagi pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2024 nanti. Terima kasih Bapak, kami serahkan biar Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia Tuhan bangkitkan dan Tuhan pulihkan. Kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan kepada kami anak-anak Tuhan keberanian untuk memberitakan Injil, menuntaskan amanat agung, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami telah melakukan bagian kami yang merupakan misi Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini, mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, Tuhan telah menyiapkan berkat yang khusus bagi setiap kita dalam setiap kali kita beribadah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah
berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang semakin indah dengan Roh Kudus yang menuntun engkau kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kehidupan, dan segala janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan dan sediakan atas hidup kita akan terima dengan semua hal yang ajaib, dengan cara Tuhan yang ajaib, secara penuh Tuhan, secara utuh Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan setia, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap hidup di hadapan Tuhan dalam hadirat Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan